quality time, waktu yang berkualitas saat anak-anak bersama kita orang tuanya. Karena sungguh itu sangat menentukan bagaimana anak-anak nanti terbangun karakternya, karakter yang baik, karakter yang islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahayu, Sarjana Psikologi, Kepala Sekolah KB TK Al-Falah Surabaya. Background orang tua di masa kecil sangatlah menentukan bagaimana kita terbentuk dari pendidikan, baik itu pendidikan orang tua kita, juga pendidikan akademis yang kita jalani. Alhamdulillah, saya merasakan sejak kecil dididik oleh orang tua dengan berbagai penanaman karakter yang baik, mulai dari kedisiplinan, karakter kemandirian, tanggung jawab, dan juga karakter-karakter islami yang itu menentukan saya memilih pendidikan untuk akademis saya, sehingga saya menentukan untuk memilih fakultas psikologi untuk mempelajari tentang manusia, bagaimana berinteraksi dengan sesama, dan bagaimana juga untuk membentuk karakter-karakter yang baik. Untuk menjadi kepala sekolah di KB TK Al-Falah ini, saya memulai dengan sejak kecil termotivasi karena rasa cinta saya kepada anak-anak. Jadi sejak SD sudah menjadi guru di Taman Pendidikan Al-Quran, yang itu mengajari kepada anak-anak mengaji, mengajarkan nilai-nilai Islam, karakter-karakter yang baik. Yang itu akhirnya saya memilih untuk mengikuti berbagai pelatihan BCM, bermain cerita menyanyi, untuk menambah skill saya untuk pendidikan anak usia dini. Kemudian saya juga membekali dengan ilmu untuk pelajari tentang pendidikan anak usia dini, yaitu melalui kursus untuk guru KBTK seperti itu. Selanjutnya saya memperdalam lagi ilmu untuk memilih fakultas psikologi untuk mempelajari perkembangan anak. Seperti itu. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu sejak tahun 1999 saya mengajar di KB TK Al-Falah Surabaya ini. Alhamdulillah mulai banyak belajar bagaimana menjadi guru yang baik. Dan alhamdulillah di bulan Oktober 2018 saya mendapatkan amanah sebagai Kepala Sekolah KB TK Al-Falah dan sampai saat ini. Ilmu yang saya pilih itu adalah bagaimana saya mempersiapkan karir saya selanjutnya, karena itu yang menentukan bekal nantinya saya bisa bagaimana lebih profesional lagi dalam berkarir itu. Sehingga saya merasakan dengan mempelajari ilmu psikologi yang mempelajari banyak hal tentang perkembangan anak, tentang psikologi pendidikan, juga psikologi perkembangan, sehingga dengan berjalannya waktu juga berdasarkan pengalaman yang saya rasakan itu
banyak ilmu yang saya dapat, sehingga bagaimana saya bisa lebih profesional lagi dalam berkarir. Prestasi yang pernah saya raih, baik itu sejak kecil dan sampai saat ini, saya pernah berkesan sejak SD itu dinilai oleh guru ahli puisi gitu ya, sehingga beberapa kali mendapatkan juara untuk lomba puisi tingkat SD, kemudian tingkat SMP, kemudian drama atau teater seperti itu, kemudian mengikuti lomba teater kelompok di SMA, dan selanjutnya saya selama mengajar, selama menjadi ustadzah di sini beberapa tahun itu diamanai sebagai sentra main peran yang itu benar-benar sesuai dengan skill saya untuk bagaimana menjadi sutradara, menentukan skenario permainan, sehingga merasakan bahwa pekerjaan yang saya tekuni selama jadi ustadzah di sentra main peran sangat sesuai dengan skill saya, dan bertahun-tahun saya merasakan bahwa itulah dunia saya dan inilah ekspektasi saya sesuai yang saya mampu, seperti itu. Selama saya bekerja, alhamdulillah beberapa prestasi. Di awal saya diberi amanah oleh kepala sekolah waktu itu, di awal diberi tantangan baru. Pertama masuk itu untuk mengikuti lomba APE, pembuatan APE itu alat peraga edukatif, dan juga mengikuti lomba bermain peran gitu. Itu, dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 untuk lomba APE tadi. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, pada saat saya mendapatkan amanah untuk menjadi kepala sekolah, saya mencoba untuk mengikuti lomba pengelola berprestasi, dan pada saat itu saya mengangkat sebuah tema bagaimana memberikan pembiasaan kepada anak-anak untuk pemberian makanan sehat, bergizi seimbang, untuk mempersiapkan anak generasi menjadi generasi yang sehat jasmani dan rohaninya. Waktu itu mendapatkan juara 2. Kesulitan atau tantangan itu pastilah ada pada saat kita belajar ataupun kita mencari ilmu untuk menambah skill kita, pengetahuan kita. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Pada saat saya sudah lulus mengikuti kursus, kemudian merasakan bahwa saya merasa ingin mengaplikasikan ilmu saya untuk bagaimana berperan kepada masyarakat. Itu sempat ada keraguan dari orang tua bahwa saya itu di awal karena dikenal dari kecil anak yang pendiam, anak yang masih bergantung kepada orang tua. Itu yang saya merasakan bahwa inilah tantangan, bahwa saya harus menunjukkan kepada orang tua saya bahwa saya mampu, saya bisa, dan saya akan memberikan sebuah prestasi yang besar yang nantinya agar orang tua itu menjadi yakin dan bangga, bersyukur untuk melihat bahwa anaknya sukses seperti itu. Sehingga beberapa kali saat saya sudah lulus mengikuti kursus untuk guru TK, itu setelah lulus SMA dan mengikuti kursus itu selama 6 bulan, waktu itu saya belum kuliah ya, karena saya merasakan tantangan dari orang tua bahwa dengan orang tua itu memiliki 4 anak, kemudian diharapkan anaknya itu mandiri, dan orang tua sudah menyatakan orang tua hanya bisa memberikan pendidikan cukup sampai SMA, untuk selanjutnya silakan menentukan pilihan mau bagaimana, dan kalau ingin kuliah biaya mandiri, dan bila ingin kursus atau mengambil langkah yang lain silakan berusaha sendiri, seperti itu. Karena masih ada 2 adik saya, sehingga saya harus berusaha lebih keras lagi bagaimana saya mencari dana untuk bisa kuliah selanjutnya ataupun kursus itu tadi, dengan memberikan privat ke rumah-rumah anak-anak yang kecil untuk melatih mereka berlatih calistung, berlatih literasi.
Nah, itu adalah tantangan besar buat saya. Dan selanjutnya pada saat saya sudah lulus tadi mengikuti kursus untuk pendidikan guru KBTK, saya mencoba untuk membuat sebuah lamaran ke beberapa sekolah, sampai saya ingat sekali waktu itu membuat 10 surat lamaran ke beberapa sekolah, baik itu sekolah-sekolah yang saya tuju itu adalah sekolah-sekolah KBTK yang salah satunya sampai saya itu masuk ternyata itu adalah sekolah Kristen yang saya tidak tahu karena namanya itu nama umum gitu. Ternyata bergeningnya saya diterima wawancara, namun disampaikan syaratnya tidak boleh menggunakan hijab. Akhirnya saya menolak, dan rezekinya sejak tahun 1999 setelah saya lulus dari SMA tahun 1998 itu saya diterima di KBTK Al-Falah Surabaya. Sebuah komitmen yang saya miliki bahwa bagaimana ke depan untuk meraih sebuah visi dan misi yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya ini, bagaimana mempersiapkan, mewujudkan generasi berakhlak mulia dan berprestasi optimal berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan insya Allah ke depan kita harus lebih berinovasi lagi, berkreasi lagi, lebih kreatif dan inovatif lagi untuk membangun baik itu SDM, sumber daya manusia, semua pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah ini. Juga kita mempersiapkan seluruh orang tua, memberikan berbagai program-program untuk orang tua, baik itu berupa parenting ataupun pengajian rutin, juga menumbuhkan rasa cinta buku kepada orang tua untuk nantinya membiasakan memberikan cerita kepada anandanya untuk membangun karakter. Bahwa pendidikan anak usia dini prinsipnya adalah kita membangun karakter yang baik, juga karakter Islami yang kita harus tanamkan kepada anak-anak sejak dini. Dan itu tidaklah sangat mudah. Itu memerlukan sebuah komitmen yang kuat bagaimana kita orang tua atau pendidik mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu melalui pembiasaan rutinitas setiap sehari-hari. Pesan buat para orang tua muda yang bersemangat, baik itu terutama ibu-ibu muda yang sedang mempersiapkan pendidikan buat anaknya, adalah bagaimana sangatlah penting pendidikan dalam keluarga. Karena pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dan itu sangatlah penting peran kita, terutama sebagai ibu. Bagaimana kita mempersiapkan mulai dari kandungan, itu ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan janin itu, pendidikannya sebaik mungkin, mulai pemberian pesan-pesan yang baik, mendengarkan murotal, kemudian bagaimana kita selalu membangun bonding meskipun mereka berupa janin dalam kandungan. Itu sangat menentukan bagaimana dia nanti terlahir, seperti itu. Dan selanjutnya tantangan kita ke depan adalah di era digital saat ini kita menghadapi berbagai tantangan, bahwa pendidikan pada anak itu sangatlah ditentukan bagaimana peran penting orang tua dalam pendampingan ananda. Tidak hanya melalui pendidikan di sekolah, orang tua bisa menyerahkan anaknya dan terima beres seperti itu ya. Tapi bagaimana peran penting orang tua bersinergi juga dengan sekolah untuk mempersiapkan anandanya untuk bisa menjadi anak-anak yang berkarakter baik,
anak-anak yang cinta Al-Quran menjadi generasi Rabbani yang Qurani. Juga bagaimana mereka nantinya kelak memiliki sebuah masa depan yang cemerlang. Untuk itu kita mempersiapkannya sejak dini, dan itu sangatlah besar peran orang tua di sana. Dan harapannya kita sebagai ibu-ibu muda bersemangat lagi bagaimana kita senantiasa memberikan waktu kepada anak-anak kita, terutama quality time, waktu yang berkualitas saat anak-anak bersama kita orang tuanya. Karena sungguh itu sangat menentukan bagaimana anak-anak nanti terbangun karakternya, karakter yang baik, karakter yang islami, dan mereka memiliki spiritual question, memiliki sikap juga yang baik. Itu tergantung bagaimana kita memberikan kualitas waktu kita kepada anak-anak kita. Meskipun kita bekerja, kita berkarir di luar, tapi benar-benar bagaimana kita bisa memanajemen waktu sebaik mungkin saat kita ada di tempat kerja, saat kita ada dalam rumah bersama keluarga kita optimalkan perhatian kita baik kepada anak-anak kita tercinta, juga kepada pasangan hidup kita, untuk bagaimana bersinergi mempersiapkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang berhasil nantinya, bisa meraih bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah menjadi keluarga-keluarga yang dirindukan oleh syurga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.